Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Carik Terbarukan. Info baru, jangan scroll dulu. Bersama saya tukang parkir legendaris dan di samping saya ada Bapak RT yang selalu menemani Anda. RT Rukun Tel Aviv yang sekarang sudah merdeka di tangan Palestina. Kebalik guys. Oh, kebalik. Sekarang Palestina sudah merdeka boy. Oh, sekarang ya, bukan berarti merdeka di tangan Israel. Iya. Dari tangan Israel. Dari tangan Israel. Gitu. Ya, selamat buat warga Palestina. Saya ucapkan turut bersuka cita. Ya, saya ini kan. Saya di sisi lain senang. Ya. Palestina merdeka karena tidak ada penganiayaan lagi. Betul, tidak ada genosida. Iya, tidak tapi ada. Di sisi lain juga saya bersedih. Kenapa tuh? Ya, karena menurut ajaran saya. Iya. Sebentar lagi. Iya. Mataharinya pindah ya. Ya udahlah. Mana banyak kasus pencabulan. Ya kan. Masalahnya tanda kecilnya itu sudah banyak terjadi. Gitu. Tapi sekarang karena hari Minggu jadi santai. Mungkin hari Jumat, bro. Aduh, saya mohon nanti dulu lah. Saya mau bakar rokok dulu nih. Iya. Susah buat maklum. Rokok 10 ribuan. Iya. Kita biarkan Pak RT menikmati rokoknya terlebih dahulu. Belum rokok 10 ribuan ya kayak gini. Spesifik. Ya kasihan Pak, makanya subscribe Pak biar Pak RT kita bisa mendapatkan rokok yang lebih layak. Harusnya turunkan pajak rokok, men. Tadi Purbaya sudah pernah bilang. Ya itu makanya. Kasihan loh pemilik gudang garam. Akan bangkrut loh, men, gara-gara pajak. Kasihan. Bangkrut, men. Dia bukan masalah bangkrut, dia udah CP kaya, bro. Kita yang masih miskin. Ya bukan. Pabrik rokok itu mempunyai kurang lebih karyawannya. Oh, ya kalau bangkrut lapangan kerja. Berarti yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tolong. Anda bukannya nambah lapangan kerja malah murah. Pajaknya tolong. Rokok itu salah satu ya konsumsi terbanyak di Indonesia ini. Betul. Jadi harusnya nggak usah gede-gede gitu. Karena percuma pajak gede, masukan gede, ujung-ujungnya dikorupkan. Ada yang. Oke, baik. Demikian. Kita akan bahas apa hari ini nih? Tolong. Ngomongin soal duit, kita mau bahas tentang yang berduit-duit. Oh, siap. Senang saya yang ongkos parkir. Ya, siap. Menurutmu, parkir di Indonesia itu, tukang parkir ya spesifiknya, tukang parkir Indonesia itu penting tidak? Di lingkungan, ya dimanapun ya, dimanapun di pasar ada tukang parkir, di minimarket ada tukang parkir. Iya. Selalu ada tukang parkir. Penting atau enggaknya berhubung di Indonesia ini bukan di Cina. Iya, jelas dong. Iya, di Indonesia ini bukan di. Mungkin presidennya dianggap andek-andek Cina, tapi negaranya tidak. Iya. Mungkin itu, mungkin. Tidak seaman di negara luar negeri. Betul. Ya, mungkin ada sisi pentingnya. Iya. Di balik dia kadang merepotkan juga. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada kayak Maluku. Tapi ada sisi positif dari tukang parkir itu menjaga kendaraan kita. Iya. Yang menjaga kendaraan kita. Masalahnya ada tukang parkir, pas parkir tidak ada. Ya. Pas udah selesai nongol, tarik terus. Nah, ya itu, makanya perlu kesadaran diri aslinya. Dari tukang parkir. Anda terus kalau enggak lebih spesifik aja, lebih bagusnya itu nggak usah ada tukang parkir tapi bikinin kerjaan tukang parkir, pelayanannya ditingkatkan. Ya. Oh, misal di pasar tukang parkirnya ikutin ngangkatin barang-barangnya. Setuju sih kalau seperti itu. Masalahnya saya kan jarak ke di makam bapak saya kan. Dulu nggak ada tukang parkir, Pak. Sekarang ada gara-gara pas pas lebaran, lebaran haji. Motornya ada yang hilang. Iya, baru ada di tukang parkir. Cuma masalahnya saya pikir tuh gratis. Tapi ya bayar aja. Masih mending juga contoh kayak di mana ya? Kita rekrut. Misalkan saya ini punya suatu usaha ya. Betul. Misalkan rumah makan gitu. Ya. Saya rekrut tukang parkir itu sebagai pegawai. Oh, saya bisa bantah itu, Pak. Ntar dulu, Pak.
Biasanya Anda buka rumah makan di daerah tertentu. Iya. Itu tukang parkirnya udah disediain sama ormas. Ya begitu. Ormas. Ya ini makanya nanti repot lagi nih. Ini ormas ini. Tapi lebih bagus kayak gitu ya, lebih bagus kayak gitu. Kita rekrut tukang parkirnya sebagai pegawai kita. Nanti kita gaji dia per bulan. Nah, untuk anggaplah itu kalau orang yang ngasih atau enggak itu terserah, anggaplah sebagai tip. Oh, oke, paham. Nah, ya kan. Nanti tukang parkir ini kita kasih duit, kita kasih gaji per bulan. Nanti kalau yang ngasih 2.000 atau berapa itu si orang-orang itu yang parkir itu hanya anggaplah sebagai tip. Kalau saya lebih visioner, Pak. Jadi daripada rekrut gitu, gimana kalau kita bikin aplikasinya kayak Gojek? Jadi parkir online, bro. Jadi di setiap toko-toko tuh udah ada aplikasinya. Jadi mau bayar tuh lewat aplikasi. Nah, dia digaji dari aplikasi. Itu di Jepang ada itu. Jepang kan udah robot semua. Masalahnya ini masih manual kayak Gojek aja. Tempatnya pun udah kelas dari Jepang. Malah di Jepang beneran kayak ini mau ambil. Saya kan pernah ke Jepang. Keren. Saya pernah ke sana, bro. Jajaran pangkalan kan. Enggak ada di daerah saya tuh balong Jepang. Balong Jepang. Jadi Anda itu kalau nggak tahu balong itu danau. Danau kecil tapi bukan gede ya. Danau kecil. Bukan danau dong. Telaga. Iya telaga tapi berukuran kecil gitu. Disebutnya balong. Iya. Nah itu ada di daerah saya itu namanya balong Jepang. Entah apa asal usulnya balong Jepang. Gak tahu saya juga. Iya. Barangkali peninggalan dari Jepang gitu. Dari Tsubasa Amami mungkin peninggalan Tsubasa Amami. Yui apa gitu. Apa lanjut? Lanjut apa di Jepang ya, bro? Gak usah dibahas dasar balong Jepang apa, bro. Ya Jepang itu sudah keren itu ya. Dia bayar itu kan pakai sistem elektronik, non cash ya. Jadi itu tempat parkirnya pun khusus dia. Bagus. Jadi kayak ada suatu garasi gitu loh. Iya. Garasi gitu kan bertingkat ya. Oh, kayak di Fast and Furious. Ya begitu. Nanti anggaplah satu lantai itu isi 5 mobil, lantai 2 5 mobil terus. Iya. Jadi nanti dibuka per liftnya ketika orang udah bayar, udah selesai bayar, buka pintunya nanti tinggal keluar aja. Nah itu terlalu ribet, Pak. Banyak stepnya buat kalau aplikasi kan cepat kayak Gojek kan langsung jadi. Nah saya pengennya punya aplikasi aja nih. Jadi kalau di tempat-tempat kita harus hubungi Nadiem Makarim kalau kita. Nadiem Makarim tersandung kasus aja. Nadiem Makarim. Nah, maksudnya di setiap ambil contoh biasanya yang ada di minimarket kan biasanya tukang parkir. Nah di minimarket tuh udah ada pelang aplikasinya. Jadi kalau mau parkir tuh udah ada tukang parkirnya tapi berstandar gitu. Nah, iya. Udah pakai rompi-rompi. Ya kayak di ini kan kayak di Gerage kan udah ada tuh pengawas parkirnya itu bagus. Dan kalau di pengawasan kayak gitu kan udah ada standarisasinya kan. Kayak Gojek kan ada standarnya, kayak di Gojek motornya harus yang ini. Nah, di parkir juga harus ada standarisasinya. Misal harus S1. S1 banyak yang nganggur, Pak. Kasihan mending jadi tukang parkir, lumayan, bro. Ya, jadi itu sih. Jadi kesimpulannya adalah adanya tukang parkir penting. Tapi harus standarisasi. Nah, itu. Standarisasi biar apa? Ada kesadaran diri. Iya betul. Dan tolong tukang jawab. Gitu. Dan tolong Pak, ini resah banget. Dan tolong buat tukang parkir jangan pakai rompi hijau kayak polisi. Itu bikin bingung. Saya muter balik. Gara-gara Anda. Mengapa dia takut? Karena motornya motor bodong. Bukan bodong. Belum bayar pajak. Gimana mau bayar pajak, bro? Subscribernya belum banyak. Oh iya. Makanya subscribe biar saya bisa bayar pajak kendaraan. Makasih di subscribe-nya. Ya lah. Di masyarakat kan banyak keresahan gitu kan. Berarti kan tandanya kepuasan pelanggan nih. Ya maksudnya kan pengunjungan pelanggan kan. Kepuasan pelanggan terhadap tukang parkir nih sangat kurang gitu. Apalagi banyak yang pas datang tidak ada, giliran pas pulang ada. Artinya kan yang diambil nih cuma duitnya aja. Ya itu nggak ada pelayanan. Sekali lagi perlu yang namanya rasa tanggung jawab kan. Iya. Ketika dia sudah mendapatkan posisi jabatan sebagai tukang parkir, kuli parkir,
Bahasa yang lebih bagus juru parkir. Oke, siap. Juru parkir. Dia tuh mempunyai tanggung jawab satu. Iya. Yang namanya juru tuh udah ahli banget. Memberikan keamanan kepada pelanggan terhadap kendaraannya. Betul. Nah, gitu. Ketika pelanggan masuk, dia harus ada stay di situ. Ya, stay. Setidaknya pripit-pripit aja gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau parkir ini Pak Oga, itu kan masuknya parkir juga, cabang perparkiran juga kan, yang Pak Oga yang di perempatan. Iya bro, tukang parkir juga dia bro. Oh iya. Yang di persimpangan jalan. Nah itu kan juga tukang parkir. Itu perlu nggak menurut Anda? Ya perlu banget men. Selama belum ada lampu merah perlu sih kata saya. Perlu. Di tikungan juga. Tikungan itu putar balik maksudnya. Iya. Kan? Malah itu lebih mulia daripada tukang parkir yang di mall-mall. Iya, seperti itu. Lebih mulia dia. Iya. Karena dengan adanya dia itu kan satu lalu lintas menjadi aman, lancar. Iya. Gitu. Terus pentingnya tukar parkir di pinggiran jalan gitu kan. Malah ini dia ini tanggung jawabnya malah yang lebih besar men. Iya. Dibanding yang di suatu instansi gitu kan. Iya. Dia lebih besar tanggung jawabnya karena rawanan di situ. Iya. Menanggung bertanggung jawab atas keselamatan pengendara. Ya iyalah. Gimana caranya motor ini tetap selamat, nggak makan tempat, kan? dalam pengawasan. Gitu. Kalau di suatu instansi kan udah ada tempatnya nih, ini parkir motor, parkir mobil. Iya. Ada kamera di kanan kiri, bawah atas, alur ngidul ngitan ngulon gitu. Udah ada semua gitu. Bahasanya tukang parkir tinggal menjadi mata hidup aja gitu. Iya. Kalau di pinggiran jalan itu ekstra dia. Betul. Ekstra. Yang Pak Oga, gimana yang Pak Oga? Itu kan masih yang pinggir jalan. Nah, level berikutnya Pak Oga. Pak Oga nih menurutku tukang parkir paling tulus. Serius Pak? Tanpa pabrik kayak guru. Iya, setara honorer mungkin dia honorer. Karena tukang parkir ada honor. Iya, tukang karena dia kan punya lapak. Lihat jalan perempatan kosong, jadi Pak Oga di situ. Tukang parkir honor. Biasanya kan di tempat-tempat yang ramai tapi nggak ada traffic, lampu trafficnya, lampu merahnya. Ya itu penting. Iya. Ya itu tadi untuk melancarkan kan. Karena pernah gitu di suatu perempatan saya. Iya. Nggak ada tukang parkir itu sama sekali. Ribet kan? Iya. Dari yang arah selatan, arah timur, arah barat, arah utara ini nggak ada yang mau ngalah ujungnya. Mereka kepala nih di tengah-tengah perempatan nih. Tapi tahu nggak itu musuh tukang parkir siapa? Ormas. Ibu-ibu. Oh, kirain ormas. Karena saya pernah nanya suatu tukang parkir gitu. Dia tuh suatu tukang seorang. Oh ya, sorry. Maafkan jadi gini. Seorang tukang parkir itu dia tuh nanti ngasih jatah ke ormas. Hah? Iya. Jadi dia kan ditempatin jadi tukang parkir di A gitu. Di salah satu tempat. Ya, di tempat A gitu. Dia tuh dari ormas. Oh. Nah, nanti penghasilannya dia itu dibagi sama ormas perharinya. Misal anggap 80 ya, per hari 40-an gitu. Oh iya. Ormas tuh organisasi mas-mas kan? Iya. Mas, mbak, ibu, bapak itu kan isinya. Iya. Jadi dia berafiliasi dengan tukang parkir ya. Iya. Gitu ya, dia ngomong penting harus ada sih. Harus ada. Untuk ini, untuk apa? Invoice-nya, bayarannya. Menurutmu diwajibkan 2.000 nggak? Ya nggak harus. Itu kan ini ya nggak resmi soalnya. Kalau yang resmi mungkin silakan dibulatkan nilainya. Kalau yang resmi kan ada tuh yang kadang bentar aja sebagian tetap 2.000 bro. Ya itu. Yang kasihan gini Pak. Misal biasanya anak-anak tanggal tua, anak-anak kuliahan yang ngekos, dia mau ngambil duit di ATM. Nah itu kan nggak resmi. Iya nggak gini. Dia nggak punya duit, mau ngambil duit di ATM. Di ATM rusak, balik lagi 2.000 yang sisa harusnya buat beli. Buat tukang parkir. Ya itu beda, itu kan nggak resmi. Kalau yang nggak resmi itu harusnya seikhlasnya. Iya. Kalau yang resmi contoh kayak yang di mall itu kan dia kan memang direkrut kan. Resmi dia gitu. Iya. Ya ditetapkan silahkan gitu.
wajar. Wajar. Ini kalau yang nggak resmi harusnya sih seikhlasnya kita. Iya. Kalau kita misalkan nggak ada yang nggak bisa ngasih, adanya 500 ya kasih 500. Kalau misalkan semua pengunjung nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang ngasih. Ya itu namanya kan rezeki di tangan Tuhan, men. Oh, Tenang aja, pasti ada rezeki kok. Pasti ada rezeki, aman. tapi saya mending dipatok per ini aja bro, per Jam. jam. Ya Per kalau menit ding. Per menit. kalau per jam contoh ini yang nggak diresmi ya. Di Alfamart 1 jam ngapain jangkrik? Makanya per menit kan. Jadi 1 menit per 10 menit deh, per 10 menit 500 perak. Berarti 20 menit 1000. Kalau dia cuma top up doang kan biasa 10 menit gratis. Ya iya dong. Mungkin kalau ngasih tips maksudnya. Ya itu. One tips bro. Ya udah mungkin. Ya kalau itu kan nanti kan harus terorganisasi boy. Ya seperti berarti ide saya yang awal tuh benar pakai aplikasi. Ya, iya. Mungkin dari aplikasi Go Parkir ada bro Go Parkir. Grab parkir. Ya Grab Parkir. Ya. Atau Nu Parkir bro. Nujek kan udah ada Nujek. Gitu. Iya, intinya harus distandarisasi, sistemnya harus jelas dan tolong jangan pakai rompi hijau, sumpah nyebelin, cok. Ya. Minimal pakai rompi inilah, rompi proyek nggak apa-apa, ikhlas saya ngasih. Pakai rompi hijau tuh Ya. nyebelin. Cukup sampai sini. Ya cukup. Semoga tukang parkir di Indonesia semakin standarisasi dan tolong, saya nggak apa-apa ada ormas, yang penting standarisasinya penting ya, harus. Standarisasi itu apa? Tanggung jawab, men. Iya, jangan ambil duitnya aja. Nah, Oke, sekian info terbaru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini kamu terhambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.